Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Agustina dari Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil jawaban saya dari tugas komprehensif mata kuliah pengauditan 1. Soal yang pertama yaitu tentang analisis dilema etis fundamental. Menggunakan kerangka kerja penyelesaian dilema etis 6 langkah yang diuraikan dalam materi analisis dilema utama yang dihadapi oleh Andi Pratama ketika diminta oleh Citra Lestari untuk mengurangi prosedur audit dan tidak melaporkan jam lembur atau makan waktu, identifikasi faktor relevan, isu etis, pihak yang terdampak, dan bagaimana mereka terdampak, alternatif, tindakan yang tersedia bagi Andi, konsekuensi dari setiap alternatif, dan tentukan tindakan yang paling tepat secara etis. Jawabannya adalah Andi Pratama mengalami dilema etis diminta oleh Citra Lestari untuk mengurangi prosedur audit dan tidak melaporkan jam lembur atau makan waktu. Budi menetapkan jam anggaran kerja lebih ketat, bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Meskipun kompleksitas audit meningkat dari pihak yang terlibat adalah Andi Pratama, KAP, dan klien. Tindakan yang paling tepat secara etis yang dilakukan Andi Pratama terhadap kasus tersebut adalah tetap mengikuti prosedur audit dengan ketentuan dan melaporkan tindakan tersebut kepada yang lebih bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Pertanyaan yang kedua, integritas, objektivitas, dan tekanan manajemen. Evaluasi tekanan yang diberikan oleh Rian Wijaya dan Sinta Dewi terkait kebijakan pengakuan pendapatan yang agresif merujuk pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik atau KEPAP. Prinsip dasar etika apa yang paling terancam bagi Budi Santoso dan tim auditnya dalam situasi ini? Bagaimanakah seharusnya Budi Santoso secara profesional menanggapi argumen manajemen bahwa ini adalah praktik industri dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku? Jawabannya adalah Budi dan Citra tahu bahwa kebijakan ini bertentangan dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia, yang mensyaratkan pengakuan pendapatan seiring dengan penyerahan jasa. Penerapan kebijakan ini akan menggelembungkan pendapatan dan laba tahun berjalan secara signifikan, yang secara langsung menaikkan harga akuisisi. Budi Santoso harus menolak tekanan tersebut dan menjelaskan bahwa auditor wajib berpegang pada standar akuntansi keuangan atau SAK dan kode etik profesi akuntan publik. Pertanyaan yang ketiga yaitu independensi, ancaman kepentingan keuangan, dan hubungan keluarga. Analisis secara mendalam bagaimana hubungan keluarga antara Citra Lestari, manajer audit senior, dan kakaknya Bapak Anton Lestari, Direktur Pemasaran BNG, mengancam independensi KAP terpercaya dan kedekatan ancaman kepentingan pribadi. Berdasarkan kerangka kerja konseptual, apakah ancaman ini berada pada tingkat yang diterima? Pengaman safeguard apa yang seharusnya segera diterapkan oleh KAP untuk mengatasi ancaman ini secara efektif? Jawabannya adalah saat melakukan prosedur analisis pada daftar kompensasi eksekutif, ia menemukan sebuah nama yang familiar, yaitu Bapak Anton Lestari, Direktur Pemasaran BNG. Andi teringat bahwa manajernya Ibu Citra Lestari pernah menyebut nama kakaknya adalah Anton dengan sedikit penelusuran internal. Andi mengonfirmasi bahwa Direktur Pemasaran BNG adalah kakak kandung dari manajer auditnya. Gaji dan bonus Anton sangat material dan terkait langsung dengan pencapaian target pendapatan. Target yang sama yang akan terdongkrak oleh kebijakan akuntansi agresif yang sangat diperdebatkan. Lebih jauh lagi, Andi menemukan bahwa Anton memiliki paket opsi saham yang sangat besar di DNG, yang nilainya akan meroket jika akuisisi berhasil dengan valuasi tinggi. Di sisi lain, hubungan keluarga antara Citra dan Anton menimbulkan ancaman terhadap independensi KAP. Ancaman ini tidak dapat diterima sehingga KAP harus segera menarik kita dari tim DNG dan menggantikannya dengan auditor lain. Yang keempat ada independensi.
Larangan penyediaan jasa non-audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan KEPAP yang berlaku untuk emiten di Indonesia. Menjelaskan secara komprehensif mengapa permintaan DNG agar KAP terpercaya dan rekan memberi jasa konsultasi desain dan implementasi sistem informasi keuangan merupakan pelanggaran etika yang serius. Apa tanggung jawab spesifik Komite Audit DNG dalam situasi ini berdasarkan peraturan OJK yang relevan? Jawabannya adalah tawaran untuk jasa non-audit, desain dan implementasi sistem informasi keuangan yang secara tegas dilarang oleh regulator untuk diberikan kepada klien audit emiten. Permintaan tersebut melanggar prinsip independensi karena auditor dilarang untuk memberikan jasa non-audit. Tergantung Komite Audit DNG seharusnya mengawasi ini dan memastikan auditor hanya melakukan jasa audit sesuai aturan untuk menjaga independensi. Yang kelima, ada independensi, imbalan jasa, dan ketergantungan klien. Jelaskan bagaimana dua fakta berikut. Imbalan jasa audit tahun lalu yang material belum dibayar dan ditahan pembayarannya, dan DNG menyambung 25% dari total pendapatan audit kantor cabang KAP secara kolektif, menciptakan ancaman yang sangat signifikan terhadap independensi. Jenis ancaman apa yang paling dominan dalam skenario ini, dan langkah-langkah konkret apa yang harus diambil oleh KAP terpercaya dan rekan sesuai dengan KEPAP untuk mengevaluasi dan mengatasi risiko ini? Jawabannya, saat memeriksa status piutang usaha KAP, Andi menyadari bahwa DNG belum melunasi imbalan jasa audit untuk tahun sebelumnya yang jumlahnya miliaran rupiah. Pembayaran fee yang material dan telah jatuh tempo lebih dari 1 tahun ditahan, dan pelunasan seolah bergantung pada penerbitan opini audit yang sesuai dengan keinginan klien. Keterlambatan membayar fee menimbulkan ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi. KAP harus segera meminta pelunasan sebelum audit berjalan dan mengevaluasi apakah hubungan tersebut masih etis. Yang keenam ada keberhasilan klien dan konflik akibat hubungan kerja. Analisis penawaran pekerjaan kepada Andi Pratama oleh Sinta Dewi. Aturan etika apa dalam KEPAP yang berpotensi dilanggar oleh Andi jika ia mendiskusikan area fokus audit dengan Sinta? Prosedur apa yang harus segera dilakukan oleh Andi dan KAP terpercaya dan rekan setelah tawaran pekerjaan tersebut disampaikan, terlepas dari apakah Andi menerima atau menolaknya? Jawabannya adalah Sinta secara melanjutkan menawarkan Andi posisi sebagai manajer pelaporan keuangan di DNG dengan paket kompensasi yang 2 kali lipat dari gaji saat ini. Andi sangat terkejut dan tersanjung. Sinta kemudian melanjutkan, tentu ini masih informal, tapi agar transisimu mulus nanti, mungkin kamu bisa beritahu saya sedikit gambaran area-area apa saja yang menjadi fokus utama tim audit tahun ini, supaya saya bisa siapkan tim saya untuk memberikan data yang kalian butuhkan dengan lebih cepat. Jika Anda membicarakan area audit dengan Sinta, tentu ia melanggar prinsip keberhasilan, dan setelah menerima tawaran, Andi harus segera melapor ke partner audit agar KAP dapat menilai independensinya. Yang ketujuh ada peran dan tanggung jawab Komite Audit. Berdasarkan peraturan OJK tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit, evaluasi kinerja Komite Audit DNG dalam kasus ini, identifikasikan dan jelaskan minimal 3 kegagalan spesifik Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab fidusianya. Bagaimana seharusnya tim audit berkomunikasi secara efektif dengan Komite Audit yang cenderung pasif untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan independensi auditor terjaga? Jawabannya adalah tim audit berkomunikasi secara efektif dengan Komite Audit yang cenderung pasif, dan tim audit mengadakan rapat pendahuluan dengan Komite Audit DNG. 3 kegagalan spesifik Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab fidusianya, yaitu Bapak Prawiro, Ketua Komite, tanpa kesulitan mengikuti penjelasan teknisnya.
Rian Wijaya mengambil alih dan menjelaskan kembali dengan bahasa bisnis tingkat tinggi, menekankan pada inovasi dan standar industri global. Komite audit terlihat puas dengan penjelasan Rian dan tidak mengajukan pertanyaan kritis lebih lanjut. Dan komite audit seharusnya berperan aktif memberi pengawasan serta menegakkan tata kelola yang baik agar audit berjalan sesuai prinsip transparansi. Yang kedelapan ada kompetensi profesional dan skeptisisme. Hubungan tindakan Citra Lestari yang menyarankan untuk mengurangi prosedur audit dengan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta konsep fundamental skeptisisme profesional dalam audit. Mengapa tekanan anggaran dan efisiensi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyimpang dari program audit yang telah dirancang? Apa potensi konsekuensi hukum dan profesional bagi Citra dan KAP jika salah saji material tidak terdeteksi akibat pengurangan prosedur ini? Jawabannya, jika salah saji material tidak terdeteksi, Citra dan KAP bisa terkena sanksi profesional, kehilangan izin, bahkan mengalami tuntutan hukum. Yang kesembilan ada tanggung jawab rekan perikatan atau engagement partner. Fokus pada peran dan tanggung jawab akhir, Budi Santoso mengikat kombinasi dari hubungan persahabatannya dengan CEO, ketergantungan imbalan jasa yang tinggi, dan berbagai dilema etis yang dihadapi timnya. Apa saja tanggung jawab utamanya dalam memastikan seluruh perikatan audit mematuhi standar etika dan profesional? Tindakan-tindakan kepemimpinan spesifik apa yang harus dia ambil untuk mengatasi berbagai ancaman yang teridentifikasi secara simulan dan melindungi kepentingan publik? Jawabannya, sebagai seorang partner senior di KAP terpercaya dan rekan dengan reputasi yang cemerlang, Budi merasakan tekanan luar biasa dari pimpinan regional KAP untuk memastikan klien prestisius ini tetap bertahan, terutama di tengah potensi keuntungan dari jasa-jasa pasca akuisisi. Budi bertanggung jawab memastikan seluruh audit berjalan sesuai standar profesional dan etika. Dia harus bersikap tegas dalam menghadapi ancaman dan mengganti tim yang memiliki konflik kepentingan dan memastikan dokumentasi audit lengkap. Yang terakhir, nomor 10 ada mekanisme penegakan dan kepentingan publik. Berandai-andai KAP terpercaya dan rekan pada akhirnya menyerah pada tekanan dan mengeluarkan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan DNG yang mengandung salah saji material. Lembaga mana di Indonesia, misalnya Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Komite Profesi Akuntan atau KAP atau KPAP yang memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi terhadap KAP dan akuntan publik yang terlibat? Jelaskan bagaimana kegagalan etis dan satu audit prestisius ini dapat merusak kepercayaan publik tidak hanya terhadap profesi akuntan tetapi juga terhadap integritas pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Jawabannya, lembaga yang berhak memberikan sanksi adalah Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, Otoritas Jasa Keuangan OJK, atau Komite Profesi Akuntan Publik KPAP. Kegagalan etis dalam satu audit prestisius ini dapat merusak kepercayaan publik tidak hanya terhadap profesi akuntan karena prestisius ini tetap bertahan terutama di tengah potensi keuntungan dari jasa-jasa lain pasca akuisisi, dan keputusan yang mereka ambil tidak hanya akan menentukan nasib akuisisi DNG tetapi juga reputasi dan masa depan karir mereka sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.